Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggo Fabian Mardiantoro dari kelas 2 ATMPP dengan NIM 2141280035. Di sini saya akan menerangkan hasil tugas saya yang telah saya baca dari bab 7, yaitu metode penyambungan. Poin 7.1 konstruksi sambungan. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambung dua bagian logam atau lebih. Penyambungan bagian-bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan. Setiap metode penyambungan yang digunakan mempunyai keuntungan tersendiri dari metode lainnya. Sebab metode penyambungan yang digunakan pada suatu konstruksi sambungan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini sangat mengingat efisiensi sambungan. Pemilihan metode penyambungan yang tepat dalam suatu konstruksi sambungan harus dipertimbangkan efisiensi sambungannya. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor proses pengerjaan sambungan, kekuatan sambungan, kerapatan sambungan, penggunaan konstruksi sambungan, dan faktor ekonomis. Untuk yang berikutnya yaitu sambungan lipat. Sambungan pelat dengan lipatan ini sangat baik digunakan untuk konstruksi sambungan pelat yang berbentuk lurus dan melingkar. Ketebalan pelat yang baik disambung berkisaran di bawah 1 mm. Sebab untuk penyambungan pelat yang mempunyai ketebalan di atas 1 mm akan menyulitkan untuk proses pelipatannya. Proses penyambungan pelat dengan metode pelipatan ini dapat dilakukan secara manual di atas landasan-landasan pelat dan mesin pelipat. Untuk berikutnya yaitu jenis-jenis sambungan lipat. Jenis-jenis sambungan pelat ini diantaranya yaitu ada sambungan berimpit, sambungan lipat, sambungan bilah, sambungan tegak, sambungan alas luar, sambungan alas dalam, sambungan alas tunggal, sambungan alas ganda, sambungan sudut ganda, sambungan siku timbal balik, dan yang terakhir adalah sambungan sudut tepi. Yang berikutnya proses pengerjaan sambungan lipat. Lebarnya lipatan sambungan yang digunakan sesuai dengan ketebalan pelat dan jenis pelat yang digunakan. Untuk konstruksi sambungan lipat ini dengan ketebalan pelat di bawah 1 mm. Lebar lipatan yang digunakan berkisar antara 3 sampai 5 mm. Untuk mendapatkan hasil sambungan lipatan yang baik dibutuhkan ketelitian dan ketekunan serta memperhitungkan radius lipatan. Permukaan plat pada daerah sambungan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas sambungan. Apabila sambungan lipatan plat dipukul tidak merata atau menimbulkan cacat bekas pukulan, maka kualitas sambungan akan buruk. Yang berikutnya yaitu sambungan keling. Sambungan keling biasa atau rivet. Riveting adalah suatu dari metode penyambungan yang sederhana. Penggunaan metode penyambungan dengan riveting ini sangat baik digunakan untuk menyambungkan plat-plat aluminium. Sebab plat aluminium ini sangat sulit disolder atau dilas. Dari metode-metode lain yang digunakan untuk proses penyambungan aluminium, metode riveting inilah yang sangat sesuai digunakan dan mempunyai proses pengerjaan yang mudah dilakukan. Rivet atau dalam istilah sehari-hari sering disebut juga paku keling adalah suatu metal pin yang mempunyai kepala dan tangkai rivet. Bentuk dan ukuran dari rivet ini telah dinormalisasikan menurut standar dan kodenya. Pengembangan penggunaan rivet dewasa ini umumnya digunakan untuk plat-plat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil.
Setiap bentuk kepala rivet ini mempunyai kegunaannya tersendiri. Masing-masing jenis mempunyai kekhususan dalam penggunaannya. Yang berikutnya adalah baku tembak. Rivet spesial adalah rivet yang pemasangan kepala bawahnya tidak memungkinkan menggunakan backing bar. Penggunaan rivet jenis ini dikarenakan terlalu sulit kondisi tempat pemasangan backing bar pada setiap sisi shop headnya, sehingga sewaktu pembentukan kepala shopnya tidak dapat menggunakan backing bar. Dari kenyataan inilah diperlukan rivet spesial yang pemasangannya hanya dilakukan pada salah satu sisi saja. Kekuatan rivet spesial ini tidak sepenuhnya diperlukan dan rivet tipe ini lebih ringan beratnya dari rivet-rivet yang lain. Rivet spesial ini diproduksi oleh pabrik dengan karakteristik tersendiri. Demikian pula untuk pemasangan dan pembongkarannya memerlukan peralatan yang khusus atau spesial. Yang berikutnya yaitu teknik dan prosedur riveting. Teknik dan prosedur pemasangan rivet pada konstruksi sambungan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Membuat gambar layout pada plat yang akan dibor dengan menandai setiap lubang pengeboran menggunakan center punch. Mata bor yang digunakan harus tajam sesuai dengan ketentuan sudut mata bor untuk jenis bahan yang akan dibor. Pengeboran komponen-komponen yang dirakit harus dibor dengan posisi tegak lurus terhadap komponen yang akan dirivet. Komponen yang dibor sebaiknya dijepit untuk menghindari terjadinya pergeseran komponen selama pengeboran. Pengeboran awal dilakukan sebelum pengeboran menurut diameter rivet yang sebenarnya. Pre-hole atau lubang awal yang dikerjakan ukurannya lebih kecil daripada diameter rivet. Yang berikutnya yaitu pemasangan rivet countersink. Pemasangan rivet tipe countersink ini dapat dilakukan dengan mesin countersink atau dimpling. Pengerjaan dengan mesin countersink umumnya digunakan untuk plat-plat yang tebal, dan pengerjaan dimpling digunakan pada plat-plat yang relatif tipis. Pemasangan rivet dengan mesin countersink. Pembentukan sisi plat yang akan disambung pada rivet countersink ini dapat digunakan alat pilot countersink atau dengan countersink drill bit. Kedua alat ini dapat dipasang pada mesin bor atau pada bor tangan. Penggunaan alat countersink ini dilakukan setelah plat yang akan disambung dideburring terlebih dahulu. Yang berikutnya yaitu solder atau patri. Solder adalah suatu proses penyambungan antara dua logam atau lebih dengan menggunakan panas untuk mencairkan bahan tambah sebagai penyambung, dan bahan plat yang disambung tidak turut mencair. Penggunaan solder dari berbagai jenis bahan biasanya dititik beratkan pada kerapatan sambungan, bukan pada kekuatan sambungan, terutama pada solder lunak. Dalam melakukan proses penyolderan ini dibutuhkan flux yang berfungsi untuk membersihkan bahan serta sebagai unsur pemadu dan pelindung sewaktu terjadinya proses penyolderan. Yang berikutnya yaitu solder lunak. Penggolongan solder lunak berdasarkan temperatur yang digunakan untuk proses penyolderan. Temperatur yang digunakan solder lunak ini berkisar di bawah 450 derajat. Yang berikutnya yaitu proses penyolderan. Proses penyolderan ini dilakukan dengan berbagai langkah pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan solder serta membersihkan bahan yang akan disolder. Yang kedua, daerah bahan yang akan disolder dibersihkan dengan mengoleskan flux. Yang ketiga, setelah kepala solder panas, letakkan
di atas bahan yang akan disolder agar panas merata seluruhnya. Yang keempat, oleskan flux dan bahan tambah pada daerah yang akan disambung dengan menggunakan kepala solder. Yang kelima, hasil penyolderan yang baik dapat dilihat pada gambar di sebelah. Terlihat bahan tambah masuk ke celah-celah sambungan. Yang berikutnya yaitu solder keras atau bracing. Solder keras dibagi dalam dua kelompok, yaitu bracing dan silver. Pembagian kelompok ini berdasarkan komposisi penyolderan, titik cair, dan flux yang digunakan. Bracing mempunyai komposisi kandungan tembaga dan seng. Flux yang digunakan dalam proses penyolderan adalah boraks dengan menggunakan pemanas antara 880 sampai 890 Celcius. Silver mempunyai komposisi dengan kandungan berak, tembaga, dan seng. Flux yang terpakai dalam proses penyolderan silvering ini ada dua, yaitu Senasity dan Easy Flow. Temperatur yang digunakan untuk penyolderan berkisar 750 Celcius. Adapun proses penyolderan solder keras. Yang pertama, bahan yang digunakan harus bersih. Yang kedua, plat yang akan disambung harus diberi jarak antara plat 1 dengan plat sambungan sekitar 0,10 mm. Yang ketiga, flux yang digunakan harus dalam kondisi baik. Yang keempat, bahan yang digunakan harus terlebih dahulu dipanaskan sampai merata sesuai dengan temperatur penyolderan. Pemanasan bahan tidak dilakukan sampai mencair. Yang kelima, bahan tambah ujungnya dipanaskan lalu dicelupkan pada flux sehingga flux melekat pada bahan tambah. Dan yang terakhir, setelah flux melekat pada bahan, maka bahan tambah dijarkan pada daerah yang akan disambung dengan pembakaran solder. Pencairan bahan tambah dilakukan secara merata sampai cairan bahan tambah masuk ke celah-celah sambungan. Proses ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikutnya yaitu las resistensi atau tahanan. Las resistensi listrik atau las resistensi listrik adalah suatu cara pengelasan di mana permukaan plat yang disambung ditekan satu sama lain dan pada saat yang sama arus listrik dialirkan sehingga permukaan tersebut menjadi panas dan mencair karena adanya resistensi listrik. Dalam las ini terdapat dua kelompok sambungan, yaitu sambungan tumpang dan sambungan tumpul. Sambungan tumpang biasanya digunakan untuk plat-plat yang tipis. Penyambungan plat-plat tipis sangat baik dikerjakan dalam las resistensi listrik. Yang berikutnya yaitu las titik atau spot welding. Proses pengelasan dengan las resistensi titik ini hasilnya pengelasan membentuk seperti titik. Skema pengelasan ini dapat dilihat pada gambar 7.29. Elektroda penekan terbuat batang tembaga yang dialiri arus listrik, yakni elektroda atas dan bawah. Elektroda sebelah bawah sebagai penumpu plat dalam keadaan diam dan elektroda atas bergerak menekan plat yang akan disambung. Agar plat yang akan disambung tidak sampai bolong sewaktu proses terjadinya pencairan, maka kedua ujung elektroda diberi air pendingin. Air pendingin ini dialirkan melalui selang-selang air secara terus-menerus mendinginkan batang elektroda. Yang berikutnya yaitu las resistensi roll atau rolled resistant welding. Proses pengelasan resistensi tumpang ini dasarnya sama dengan las resistensi titik. Tetapi dalam pengelasan tumpang ini kedua batang elektroda diganti dengan roda yang dapat berputar sesuai dengan
alur atau garis pengelasan yang dikehendaki. Hasil pengelasan pada las resistensi tumpang ini terlihat penampang cairan yang terjadi merupakan gabungan dari titik-titik yang menjadi satu. Pengelasan tumpang ini mempunyai kelebihan, yakni dapat mengelas sepanjang garis yang dikehendaki. Untuk menekan roda elektroda sewaktu proses pengelasan berlangsung, tekanan roda memerlukan 1,5 sampai 2 lebih tinggi jika dibandingkan dengan resistensi titik. Dan yang terakhir yaitu teknik dan prosedur pengelasan. Teknik dan prosedur pengelasan resistansi titik dan tumpang ini pada dasarnya sama. Hanya yang membedakan terletak pada pengelasan sambungan yang terjadi antara titik dan bentuk garis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pengelasan ini diantaranya: yang pertama, plat atau benda kerja yang akan dilas harus bersih dari oli, karat, cat, dan sebagainya. Yang kedua, pada daerah plat yang akan disambung sebaiknya diberi tanda atau garis. Yang ketiga, sesuaikanlah arus pengelasan dengan ketebalan plat yang akan disambung. Yang keempat, apabila kepala elektroda titik atau roda telah kotor, maka perlu dibersihkan dengan kikir atau amplas. Sebab apabila kepala elektroda ini kotor, kemungkinan hasil penyambungan akan kurang melekat atau jelek dan mudah lepas. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.